Kita tahu banyak proyeksi yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Pada tahun 2015, Nikkei menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dari sisi ekonomi, mengalahkan negara-negara Jepang, Jerman, Brazil pada tahun 2050. Kemudian hal ini terjadi karena memang kita memiliki potensi yang cukup luar biasa. Katanya Forbes, memang ada plus minus 65% populasi kita berasal dari populasi yang di bawah 40 tahun. Ini adalah bonus demografi yang sangat kita syukuri untuk bisa menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk melakukan inovasi dan menjadi negara maju nantinya pada tahun 2045. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, pidato pengukuhannya adalah pelantikannya adalah bagaimana Kabinet Indonesia Maju ini punya visi untuk menghindarkan Indonesia keluar dari jebakan middle income trap. Kemudian dari sisi bagaimana cara keluar dari jebakan middle income trap, perlu ada program-program. Program yang pertama adalah terkait dengan pengembangan SDM, dan yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang kelima ini yang paling penting, transformasi ekonomi. Bagaimana bertransformasi Indonesia keluar dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Nah, kalau kita lihat, ini hitung-hitungan sederhana yang kami lakukan di Sekolah Pascasarjana. Kalau Indonesia ini tumbuh seperti dalam 10 tahun terakhir ini, dibutuhkan waktu 64 tahun. Indonesia akan bisa memiliki GDP per kapita di atas 12.300, threshold untuk menjadi negara maju dari sisi ekonomi. Padahal proyeksi dari RPJMN kita itu tahun 2036 kita sudah keluar. Padahal hitung-hitungan yang ada itu hanya insya Allah akan tercapai pada tahun 2085. Tentu butuh akselerasi yang saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk melakukan transformasi ekonomi ini sangat penting dilakukan, baik di level nasional maupun di level daerah-daerah. Oleh karena itu dalam Islam inovasi itu sangat ditekankan sekali. Substansinya adalah perubahan dan adaptasi untuk terwujudnya sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya apa? Dengan tema ini, forum kita ini sudah sesuai dengan anjuran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam konsep ini mungkin tidak ada salahnya, karena ini hari Jumat menambah barokah dan pahala, saya akan memetik sebuah cuplikan ayat dari firman Allah yang terkait dengan inovasi ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib dan keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri mau merubah keadaan dan kondisi diri mereka sendiri untuk lebih baik. Mendorong adanya kehidupan yang lebih mulia. Kemuliaan hidup itulah yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Tetapi untuk lebih mudahkan, tentu kesejahteraan menjadi faktor antara intermediasi yang penting untuk di proses-proses selanjutnya. Sejarah mencatat bahwa sumber-sumber kesejahteraan juga mengalami evolusi yang sungguh luar biasa secara umum. Meskipun di beberapa tempat sifatnya nampaknya revolusi atau bahkan mungkin ada beberapa yang belum nyampe. Sebagaimana tadi Yayasan Tawakil sudah menyampaikan beberapa perjalanan yang harus diikuti untuk bisa memuliakan kehidupan manusia. Pak Badris Koco juga sudah memberikan banyak contoh-contoh bagaimana sesungguhnya proses pensejahteraan dan pemuliaan itu bisa diciptakan. Sumber pertama yang sangat-sangat tradisional adalah tentu saja sumber daya alam yang ada di masing-masing negara dan atau di masing-masing daerah. Kebutuhan
sentuhan terhadap produk halal ini besar sekali. Apakah kaitan dengan makanan, minuman, termasuk di dalamnya adalah daging. Nah, Pondok Kurasi punya Pemprov dan rumah kurasi yang diinisiasi oleh BI ini akan bersambung dengan Halal Center. Ini juga akan bersambung dengan Export Center. Export Center sekarang baru ada satu dan ini adalah pilotingnya Kementerian Perdagangan pertama kali. Belum diresmikan tapi sudah berjalan sejak bulan kira-kira Oktober atau November yang lalu. Jadi ada format-format yang kita berharap ini akan menjadi pintu masuk dari penguatan produk halal kita. Bagaimana sertifikasinya, kemudian bagaimana kurasinya, baik oleh Pemprov maupun oleh BI yang sekarang sedang dikembangkan, baik melalui pondok kurasi maupun rumah kurasinya BI.